Selamat pagi semuanya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon maaf untuk Mbak Astri, boleh dipimpin untuk berdoanya. Ayo Mbak Astri. Oke, terima kasih ya Mbak Astri. Ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah hadir semuanya ya. Oke. Ada yang masih ingat untuk materi yang kemarin? Materi apa kemarin? Iya, betul sekali, yaitu belah ketupat. Nah, masih ingat enggak untuk rumus dari belah ketupat apa? Yang kelilingnya? Iya, betul. Jumlah dari seluruh sisinya atau 4 kali sisi. Karena pada belah ketupat panjang sisinya adalah sama. Terus untuk luas belah ketupat masih ingat? Iya, betul sekali Mbak Widi. Nah, untuk luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 dan kemudian dikali diagonal 2. Nah, kemarin sudah Ibu beritahukan bahwa hari ini kita akan belajar tentang bangun apa? Iya, sekarang kita akan belajar tentang bangun datar layang-layang. Nah, oke. Di sini bangun datar layang-layang ini biasanya sih kita temui itu kalau pada main layang-layang. Suka kan main layang-layangan? Nah, tujuan dari pembelajaran ini, selain kita dapat mendapatkan nilai untuk bisa naik kelas, lulus KKM-nya, nah itu juga bisa untuk memenuhi kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini. Nah, kompetensi dasar kali ini yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4. Nah, salah satunya yang kita akan belajar ini adalah layang-layang. Nah, indikator pencapaian dari kompetensi dasar pengetahuan ini yang pertama, menjelaskan pengertian apa itu layang-layang, kemudian menyebutkan ciri-ciri dari bangun layang-layang. Nah, kemudian mengetahui rumus dari keliling layang-layang dan mengetahui rumus apa? Ya, betul, luas dari layang-layang. Nah, kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan bangun datar layang-layang. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya itu memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan keliling bangun datar layang-layang. Kemudian ada memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan luas bangun datar layang-layang. Nah, kemudian selain itu, karena ini nanti kita berdiskusi, kemudian tanya jawab, nah maka diharapkan siswa itu nanti bisa mengemukakan pendapatnya di depan kelas ini. Nah, ketika kita sudah bisa mengemukakan pendapat, maka akan memiliki rasa percaya diri, disiplin, dan nanti kita akan mengetahui betapa pentingnya kita belajar bangun datar layang-layang untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah,
Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam materi ya. Nah, di sini Ibu ada lembar kerja siswa. Nah, per individu ya. Tolong untuk mundur. Oke. Pada lembar kerja siswa, di situ ada untuk nama dan nomor absen bisa diisi terlebih dahulu. Nah, semuanya sudah diisi. Oke, kalau semuanya sudah, nah di situ coba amati gambar yang ada di lembar kerja siswa. Nah, di situ ada bangun PHRS. Nah, bangun PHRS ini berbentuk apa? Iya, betul sekali Mbak Stuti. Bangun PHRS itu berbentuk layang-layang. Oke, selanjutnya sebelum ke pengertian, kita tahu dulu ciri-cirinya ya. Nah, untuk ciri-ciri yang pertama yaitu layang-layang itu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, dua pasang sisi yang sama panjang ini, nah di sini Ibu sudah membuatkan bentuk layang-layang. Nah, bentuk layang-layang ini di sini ada titik P, kemudian ada titik H, dan ada titik R, dan kemudian ada titik S. Nah, terus ini perpotongan garis diagonal ini adalah titik O. Nah, untuk layang-layang ini ciri-ciri yang pertama memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, misalkan nih, kita lipat pada yang diagonal R, P. Nah, kita lipat nih. Nah, ini kan jadinya sama ya, tidak berbeda panjangnya. Nah, sini sampai sini sama, sehingga sambil dituliskan ya di lembar kerja siswa. Nah, sehingga yang sebelah sini RS kemudian RH itu adalah sama panjang, sehingga sisi S R sama dengan sisi RH. Nah, kemudian yang satu pasang lagi ada di sebelah sini dan sebelah sini. Maka sisi PS sama dengan sisi PH. Nah, betul sekali. Kemudian coba dibacakan untuk ciri yang kedua apa, Mas Doni? Iya, ciri yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, untuk contoh layang-layang ini, sepasang sudut sama besar. Nah, sudut ini yang berhadapan. Nah, sudut B berhadapan dengan sudut apa? Iya, betul. Berhadapan dengan sudut R. Kemudian sudut apa lagi? S. Iya, betul. Berhadapan dengan sudut H. Iya. Nah, untuk yang berhadapan sama besar, nah misalkan nih kita mau menentukan yang R sama P. Coba kita lipat. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, di sini apakah sama? Tidak, karena di sini sudut P lebih kecil dari sudut R, sehingga dia tidak sama besar. Nah, sekarang kita coba yang sudut S dan sudut H. Nah, sudut S dan sudut H ini coba kita satukan, apakah membentuk sama besar? Nah, iya, di sini membentuk sama besar. Maka layang-layang memiliki satu pasang sudut yang berhadapan itu sama besar, ada satu pasang.
sudut apa? Sudut S sama dengan sudut Hi. Nah, oke. Kita lanjut ke ciri-ciri yang ketiga. Nah, coba Mbak Astri tolong dibacakan. Ya, terima kasih Mbak Astri. Nah, untuk ciri yang ketiga itu salah satu diagonalnya membagi layang-layang menjadi dua ukuran yang sama. Nah, ini salah satu diagonal. Di sini ada dua diagonal. Yang pertama diagonal PR, kemudian yang kedua diagonal, iya betul, diagonal SQ. Nah, di sini ada satu diagonal, dia yang memotong nanti membentuk bangun yang ukurannya sama. Nah, misalkan nih diagonal S dan Hi. Misalkan kita lipat nih. Nah, kita lipat membentuk seperti ini. Apakah ini membentuk bangun yang sama ukurannya? Tidak, iya betul. Nah, maka ini diagonal S dan Hi ini tidak bisa membentuk bangun yang ukurannya sama. Kemudian coba kita lipat pada diagonal P dan R. Nah, coba kita lipat. Nah, di sini membentuk bangun yang sama. Maka diagonal yang dimiliki oleh layang-layang yang dapat membentuk dapat membagi atau bentuk bangun yang ukurannya sama itu diagonal P. Iya betul, diagonal PR. Nah, kemudian coba Mas Riko untuk yang nomor 4. Iya betul sekali. Dibacakan ya Mas Riko, tolong. Oke, yang nomor 4. Terima kasih ya Mas Riko. Nah, nomor 4 ini kedua diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi diagonal yang lain menjadi dua sama panjang. Nah, maksudnya ini adalah kedua diagonalnya saling tegak lurus. PR tegak lurus dengan SH. Nah, kemudian membagi diagonal yang lain menjadi dua sama panjang. Nah, ini SH, misalkan ya diagonal SH ini kan tegak lurus dengan PR. Nah, PR ini memotong pas di tengah-tengahnya SH, sehingga ini membagi sama panjang antara garis titik S ke titik H gitu. Nah, kemudian coba yang nomor 5, Mbak Astuti minta tolong dibacakan. Oke, terima kasih Mbak Astuti. Nah, untuk nomor 5, salah satu diagonal layang merupakan sumbu simetri. Salah satu diagonal. Nah, sumbu simetri itu maksudnya bagaimana? Nah, di situ diagonalnya itu ketika kita potong pas di diagonalnya itu nanti bisa membentuk bangun yang sama ukurannya. Nah, misalkan nih RP, diagonal RP ini kita misalkan potong gitu, kita lipat aja ya daripada nanti dipotong. Nah, ini kan bisa membentuk sama. Nah, maka PH ini merupakan diagonal yang sumbu simetri. Kemudian misalkan untuk diagonal SH ini kan ketika dilipat, nah ini kan segitiganya tidak sama, ada yang kecil, ada yang besar, maka dia tidak simetri. Sehingga salah satu diagonal layang merupakan sumbu simetri, yaitu
Tadi apa yang bisa menjadi sumbu simetri? Iya, betul sekali, yaitu diagonal PR. Nah, oke. Dari ciri-ciri tersebut, kita dapat menarik kesimpulan untuk pengertian dari bangun datar layang-layang. Nah, ada yang mau berpendapat bagaimana pengertian dari bangun datar layang-layang? Ayo. Oke, Mas Doni, silakan. Iya, betul sekali. Layang-layang adalah segi empat yang diagonalnya saling tegak lurus, dan salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi sama panjang. Nah, betul sekali. Atau bisa dari referensi buku lain, itu layang-layang adalah bangun segi empat yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki, yaitu segitiganya itu alasnya sama panjang dan berhimpit. Nah, ini nih. Nah, di sini segitiganya itu adalah yang segitiga yang dimaksudkan sama kaki itu adalah segitiga R, S, Q, dan segitiga S, H, dan P. Nah, di sini kan untuk tadi ciri-cirinya sisi S, R, dan R, H itu sama panjang, maka segitiga SRQ merupakan segitiga sama kaki. Ya, betul. Terus, nah, yang ini segitiga HPS ini tadi kan dalam ciri-cirinya sisi PH dan PS itu sama panjang, sehingga segitiga PHS adalah segitiga, iya betul, sama kaki. Maka layang-layang ini dibentuk oleh dua segitiga sama kaki. Iya betul. Nah, kemudian yang selanjutnya kita tahu rumus dari keliling layang-layang. Ada yang tahu? Ada yang sudah belajar mungkin? Iya, silahkan Mbak Widi. Iya, betul sekali. Ibu tuliskan di papan tulis dulu ya. Nah, keliling sama dengan sisi tambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, kemudian Ibu kasih contoh nih, misalkan ada layang-layang misalkan sini 10 cm dan di sini 20 cm. Maka kelilingnya adalah berapa? Iya, 10 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 20. Mari kita hitung bersama. 10 ditambah 10, iya betul, 20. 20 ditambah 20, iya, kemudian ditambah 20 lagi berapa jadinya? Iya betul sekali, 60. Apa ukurannya? Iya, sentimeter. Nah, kemudian yang rumus yang kedua adalah luas. Nah, luas itu ada yang tahu apa rumusnya? Iya, betul sekali Mas Doni. Nah, luas dari layang-layang ini adalah setengah dikali
diagonal 1. Nah, diagonal 1 ini bisa dituliskan dengan D1, kemudian dikali dengan diagonal 2. Iya. Nah, berarti misalkan nih, Ibu memiliki layang-layang. Nah, diagonal ini, diagonal 1, ini panjangnya misalkan 30 cm. Kemudian diagonal 2 yang sebelah sini, ini adalah 10 cm. Maka luas layang-layangan yang Ibu miliki itu berapa? Nah, kita hitung bersama-sama ya. Setengah dikali diagonal 1 berapa? Iya, 30. Kemudian dikali, iya, terus kita bisa coret. 1 ini menjadi berapa? Iya, betul, 15. 15 dikali 10. Oke, pintar semuanya. 150 cm kubik atau persegi? Iya, persegi karena luas. Nah, oke, kemudian di situ di lembar kerja siswa yang halaman kedua itu ada soal latihan. Nah, boleh dikerjakan secara individu. Nah, nanti setelah selesai semuanya, nanti ada perwakilan satu siswa untuk maju ke depan menjelaskan bagaimana penyelesaiannya, dan sebelum dijelaskan harus ditulis terlebih dahulu ya. Oke, nah Ibu kasih waktu 4 menit, cukup nggak? Oke, kalau cukup, nah boleh dikerjakan mulai sekarang ya. Oke, udah selesai semuanya. Kalau begitu sekarang berhubung sudah selesai semuanya, saya minta tolong perwakilan untuk Mas Riko maju ke depan dan menjelaskan kepada teman-temannya ya. Ya, ayo silahkan Mas Riko. Oke, terima kasih Mas Riko. Nah, ada jawaban yang lain dari teman-teman? Oke, kalau udah sama semua. Nah, betul sekali, ini jawabannya udah secara runtut ya. Nah, Ibu akan memberikan penguatan di sini. Kita karena sudah diketahui perbandingan dari PO dan OR ada 5:2. Nah, karena 5:2, nah itu bukan suatu ukuran yang tetap, tapi adalah suatu perbandingan, maka kita belum tahu berapa ukuran yang tetap. Nah, maka kita harus misalkan PO ini adalah 5 kali N dan OR adalah 2 kali N. Nah, sehingga karena yang diketahui adalah luas dari layang-layang, maka luas ini sudah diketahui, kemudian dimasukkan ke rumus luasnya. Nah, apa yang sudah diketahui, kemudian diperoleh N-nya adalah 3. Nah, karena ini adalah suatu ukuran tadi untuk luasnya aja cm, maka untuk nilai N ini adalah juga bernilai cm. Kemudian untuk OS, nah kita mencari OS. Nah, nanti untuk mencari panjang dari PQ dan QR. Nah, di sini ini juga harus cm. Oke, diperhatikan lagi ya untuk satuannya karena ini sangat penting. Nah, kemudian setelah sudah diketahui N, diketahui OS, maka kita dapat mengetahui panjang PQ dengan rumus apa? Iya, betul, rumus Pythagoras. Nah, diperoleh PQ adalah 17 cm. Kemudian dengan QR. Nah, ini juga menggunakan rumus, iya betul, rumus Pythagoras. Nah, diperoleh
panjang QR adalah 10 cm. Kemudian kita dapat menghitung apa yang ingin kita ketahui, yaitu keliling. Maka keliling adalah 2 PV ditambah 2 kali VR. Nah, diperoleh 54 cm. Jadi keliling layang-layang PVRS adalah 54 cm. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau cukup, tidak ada yang ditanyakan. Nah, sebelum diakhiri, marilah kita menyimpulkan sedikit apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa? Iya, ciri-ciri dari layang-layang. Nah, kemudian, iya betul sekali Mbak Widi, pengertian dari layang-layang. Kemudian, iya, rumus-rumus dari layang-layang itu. Nah, kita juga sudah belajar mengenai permasalahan terkait pendatar layang-layang. Nah, oke, tolong ketua kelas Mbak Astri untuk dikumpulkan, tapi yang dikumpulkan itu hanya yang lembar kedua saja. Untuk yang lembar ke-1 itu untuk kalian semua ya. Nah, nanti tolong dikumpulkan ke Mbak Astri nanti boleh tolong diantarkan ke kantor saya. Nah, oke. Jangan lupa ya untuk tetap semangat, tetap belajar. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang lingkaran. Nah, oke. Cukup sekian dari saya, banyak salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.